Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagunging Dumadi. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Kilamung Putro. Salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa, di kesempatan ini saya akan membahas tentang misteri Semar. Karena figur Semar ini di Jawa nampaknya sangat penting. Karena figur Semar ini dianggap sebagai figur yang inspiratif. Oleh sebab itu, apakah figur Semar ini benar-benar realistis atau bagaimana? Oleh sebab itu, saya akan mencoba menjelaskan tentang Semar. Pemirsa dimanapun Anda berada, jauh sebelum zaman megalit, sebelum zaman batu muda, yang kurang lebih 10.000 tahun sebelum Masehi, bahkan sampai yang lebih tua lagi, maka bangsa Jawa sudah ada. Bangsa Jawa sudah eksis dengan monoteismenya, yaitu percaya adanya suatu zat, yang mana zat itu yang benar-benar kosong, tetapi umum, awang tapi umum, tidak ada tetapi ada, ada tapi tidak ada. Nah, oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, ketika para pemimpin masyarakat saat itu, nenek moyang kita, menemui berbagai macam persoalan hidup, menemui kendala-kendala, baik itu kendala yang bersifat perorangan maupun kendala permasalahan yang bersifat kolektif, maka para sesepuh kita, orang-orang Jawa saat itu larinya adalah ke Yang Toyo, yaitu larinya menghadap untuk mohon pertolongan, bantuan kepada Sang Hyang Tunggal, yaitu Awang Awung. Pemirsa, apabila di sebuah tempat, katakanlah komunitas, sebuah masyarakat yang cukup luas, kemudian ada sesuatu problematika hidup yang perlu dipecahkan secara bersama, yang mana persoalan-persoalan yang akan dipecahkan ini rumit dan sulit. Oleh sebab itu, para pemimpin leluhur kita melakukan sebuah ritual keagamaan, praktek-praktek keagamaan untuk memohon agar mendapatkan petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Jauh sebelum Eyang Josono yang ada di Selo Mangleng berada, jauh sebelum itu nenek moyang kita sudah melakukan ritual-ritual
untuk memecahkan persoalan-persoalan problematika hidup. Biasanya ritual-ritual itu dipimpin oleh seorang sesepuh yang disebut dengan Rsi Jatimurti. Rsi Jatimurti ini yang memimpin untuk menyelenggarakan upacara-upacara, yang mana tujuan upacara itu adalah untuk mencari jawaban dari sebuah problematika yang ada dan melanda, yang belum ditemukan solusinya. Rsi Jatimurti ini bersama dengan masyarakatnya, bersama dengan umatnya, berkumpul untuk menyelenggarakan sebuah ritual keagamaan. Tentunya dengan berbagai macam peralatan-peralatan ritual. Tentunya dengan berbagai macam sajian-sajian ritual. Kemudian dipadukan dengan puji-pujian. Antara pujian dan sajian ini menjadi satu. Kemudian antara pujian dan sajian ini menggelora bersama dengan alunan ratus, yaitu menuju ke angkasa raya. Ratus atau wewangian yang memiliki asap yang mengalun menuju ke atas. Dimaksudkan adalah mempersembahkan puji-pujian dan saji-sajian atau sesaji yang ditujukan kepada Sang Hyang Toyo. Kemudian bagaimana selanjutnya? Semua yang hadir tidem termanem, diam, tidak bersuara. Setelah prosesi tabu-tabuhan, puji-pujian yang begitu menyentuh di dalam hati, dan setelah itu tidem termanem, kemudian melakukan sebuah refleksi diri untuk menyatu dengan Yang Maha Kuasa. Nah, di saat-saat seperti itu, maka kekuatan-kekuatan gotro yang ada di sekitar itu, kemudian gotro yang ada di dalam diri masing-masing orang yang mengikuti ritual itu, utamanya adalah yang dimiliki oleh Rsi Jatimurti sebagai pemimpin penyelenggaraan ritual. Maka di saat melakukan sebuah prosesi kemanunggalan antara manusia yang melakukan ritual itu dengan Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Sang Hyang Toyo, maka dalam proses-proses seperti ini, ruh suci di masing-masing orang selalu membimbing dan memberikan petunjuk jalan-jalan yang benar, selalu memberikan petunjuk arahan yang lurus, dan memberikan bimbingan-bimbingan kepada sukma kita untuk menerima petunjuk-petunjuk itu.
proses yang demikian ini dipusatkan di relung hati yang paling dalam, yaitu di bagian Gusti. Saat menerima petunjuk-petunjuk dari Yang Maha Kuasa terhadap jawaban problematika yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk yang datang itu benar-benar sangat halus dan begitu cepat datangnya. Petunjuk yang datang yang demikian halus dan cepat datangnya itu oleh para sesepuh disebut dengan semar. Apa itu semar? Yaitu semune, samar-samar. Petunjuk yang datang dari Yang Maha Kuasa ini datangnya benar-benar semu. Dan begitu samar-samar. Karena datangnya ini sangat halus. Hanya bisa ditangkap oleh orang yang benar-benar jernih di dalam melaksanakan penyatuan dirinya dengan Yang Maha Kuasa. Apabila semu yang begitu samar ini dapat ditangkap, maka ritual itu berhasil. Utamanya yang menjadi unggulan agar bisa menangkap pesan-pesan dari Yang Maha Kuasa melalui Roh Suci, yang diharapkan bisa menangkap itu adalah semuanya yang hadir, yang mengikuti ritual. Tetapi paling tidak yang bisa menangkap pesan yang begitu samar dan nampak begitu cepat datangnya, yang diharapkan adalah pemimpin ritual itu, yaitu Resi Jatimurti. Jadi apabila Resi Jatimurti mampu menangkap pesan-pesan dari Roh Suci yang datangnya dari Sang Maha Tunggal, maka prosesi ritual itu berhasil. Karena apa? Karena pesan-pesan sudah ditangkap oleh Resi Jatimurti. Tapi bagaimana kalau tidak bisa? Kalau di dalam prosesi ritual ini, baik itu yang hadir maupun Jatimurti sebagai sesepuh yang melaksanakan dan memimpin upacara, ternyata tidak mampu menangkap pesan-pesan yang begitu semu dan samar-samar itu tandanya ritual ini mengalami antogo, mengalami hal yang sebaliknya. Antogo itu artinya adalah sebaliknya. Yang diharapkan adalah berhasil, tetapi yang didapat adalah sebaliknya, berarti gagal. Nah, antogo inilah kemudian digambarkan sebagai togok. Togok itu artinya adalah tidak bergerak, tidak bisa maju dan tidak bisa mundur. Itu namanya togok. Artinya macet. Nah,
Itulah yang namanya kegagalan. Nah, oleh sebab itu, ketika terjadi peristiwa Antogo, maka diadakan sebuah koreksi terhadap apa yang telah dilakukan. Mungkin saja apa yang telah dilakukan mengalami kekurangan di dalam pujian maupun sajian. Oleh sebab itu, dalam proses-proses mengalami togok, para pemimpin yang ada saat itu kemudian melakukan pembicaraan untuk mengulang kembali karena ada kekurangan pujian atau kekurangan sajian. Nah, itulah terjadinya sebuah nama, sebutan yang disebut dengan semu samar-samar, semune samar-samar, yang kemudian disebut dengan semar. Kemudian kebalikan dari keberhasilan apa yang ingin diraih, namanya adalah Antogo, kemudian menjadi figur yang namanya Togok. Itu adalah pada zaman Kapitayan, jauh sebelum Eyang Josono berada di Gua Selomanglek. Padahal Eyang Josono itu berada di Gua Selomanglek tahun 4336 sebelum Masehi. Begitulah Semar pada zaman Kapitayan, yaitu sudah ada sejak nenek moyang, sejak zaman batu, baik batu tua, muda maupun Madia. Kemudian datanglah agama Hindu ke Nusantara, termasuk ke Jawa. Apa yang pernah dilakukan oleh nenek moyang kita yang melakukan ritual-ritual semacam itu untuk mencari sebuah solusi dari problematika hidup dengan cara manekung, babar jati diri. Ini rupa-rupanya ditangkap oleh orang-orang Hindu bahwa nenek moyang kita melakukan ritual-ritual seperti ini. Dan ritual-ritual seperti itu juga dialami atau dilakukan oleh orang-orang yang beragama Hindu. Tetapi pada saat itu belum mengenal agama Hindu tentang Semar dan Togok. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketika Hindu datang, maka cerita tentang Semar ini menjadi lebih populer. Karena Semar ini diidentikan dengan orang suci yang namanya Resi Agastya. Resi Agastya merupakan titisan dari Semar. Setelah Resi Agastya yang titisan Semar itu, kemudian Resi Agastya menitis kembali kepada Resi Pasupati. Resi Pasupati kemudian menitis kepada Resi Genijoyo. Resi Genijoyo kemudian menitis kepada Resi Witodarmo. Kemudian Resi Witodarmo menitis kepada Resi Brojosatwa. Resi Brojosatwa kemudian menitis kepada Empu Lampito. Empu Lampito kemudian menitis kepada Empu Baradah. Empu Baradah kemudian menitis kepada Empu Bahula. Empu Bahula kemudian menitis kepada Empu Sedah.
atau yang disebut dengan Resi atau Empu Tantular yang pertama. Empu Tantular yang pertama kemudian menitis ke Empu Tantular kedua, Tantular ketiga, Tantular keempat, dan Tantular yang kelima. Sehingga Empu Tantular yang kelima itu dianggap titisan dari Semar. Kemudian Empu Tantular yang kelima ini kemudian menitis kepada Empu Wiranata. Empu Wiranata sebagai titisan Semar akhirnya menitis kepada Dang Hyang Semoranoto. Nah, Dang Hyang Semoranoto inilah yang disebut dengan Sabdo Palon. Sehingga Sabdo Palon dianggap sebagai titisan dari Sang Hyang Semar. Pemirsa dimanapun Anda berada, Anda harus tahu bahwa Sang Hyang Semar yang menurut kepercayaan dari orang-orang Buddha, dari Kayangan kan, tetapi Sang Hyang Semar di agama Hindu merupakan titisan Dewa Trimurti. Nah, kemudian Semar ini menitis pertama kali kepada Resi Agastya. Resi Agastya itu hidupnya pada tahun 640 sampai tahun 790, umurnya 150 tahun. Resi Agastya ini berasal dari India, kemudian datang ke Jawa. Setelah Resi Agastya ini wafat, kemudian menitis kepada putranya, yaitu Resi Pasupati. Resi Pasupati kemudian menitis ke putranya, yaitu Resi Genijaya, dan seterusnya sampai kepada Dang Hyang Samaranata. Pemirsa dimanapun Anda berada, Dang Samaranata yang hidup pada zaman kerajaan Mojopahit itu, yaitu lahir pada tahun 1328. 1328, yaitu saat mangkatnya Raja Mojopahit yang kedua. Saat Prabu Jayanegara dibunuh oleh Ratanca, yaitu tahun 1328. Sehingga kemudian pada saat jaya-jayanya kerajaan Mojopahit dipegang atau dipangku oleh Prabu Hayam Wuruk, maka Gajah Mada bertemu dengan Dang Hyang Samaranata. Dan saat Hayam Wuruk wafat 1350, maka Dang Hyang Samaranata ini masih hidup hingga pada tahun 1478 sampai Mojopahit hancur. Pemirsa dimanapun Anda berada, Dang Hyang Samaranata itu yang biasa disebut dengan Sabdo Palon. Cerita-cerita ini terus dipoles dan terus dikembangkan dari mulut ke mulut. Kemudian divisualisasikan dengan gambar-gambar, yang mana gambar ini seperti yang kita lihat sekarang ini, yaitu gambarnya Semar. Figurnya seperti itu, dilukis seperti itu, diilustrasikan seperti itu, yaitu orang yang gemuk, pendek, kemudian perutnya buncit,
kemudian mulutnya agak lebar, kemudian wajahnya putih, kemudian kulitnya juga putih, dan orangnya santai, selalu memberikan petunjuk dan arahan. Itu adalah figur Semar pada saat datangnya orang-orang Hindu. Semar dianggap sebagai penjelmaan dari Dewa Wisnu. Nah, kemudian datang agama Buddha. Agama Buddha juga menangkap hal ini. Karena untuk menarik orang-orang Kapitayan, yaitu orang-orang Jawa saat itu. Nah, oleh sebab itu, agama Buddha juga membuat cerita-cerita. Cerita tentang Semar dan Togok. Yang mana digambarkan Semar dan Togok ini adalah berasal dari kahyangan. Semar dan Togok ini merupakan putra dari Betara Guru yang ditugaskan turun ke dunia untuk membantu, yaitu Dewi Lakshmi yang merupakan menjelma sebagai Dewi Sri, dan Dewa Wisnu yang menjelma sebagai Sedono, sehingga antara Sedono dan Dewi Sri ini yang menempati sebuah desa namanya Desa Kliwon, kemudian berkembang dan terus berkembang. Akhirnya semakin banyak anaknya Dewi Sri dan Bapak Sedono ini. Akhirnya terus berkembang dan terus berkembang, sehingga anak-anaknya semakin banyak dan semakin banyak. Oleh sebab itu, untuk meringankan tugas dari Sedono dan Dewi Sri, maka Betara Guru menugaskan putranya, yaitu Semar dan Togok, turun ke Jawa. Anak-anak yang baik akan dipelihara oleh Semar, dan anak-anak yang kurang baik dipelihara oleh Togok. Setelah sampai ke Jawa, maka Semar dan Togok terjadi perselisihan. Togok menuntut agar anak-anak yang baik itu dipelihara oleh dirinya, sedangkan Semar memelihara anak-anaknya Dewi Sri dan anak-anaknya Sedono ini yang jelek-jelek. Akhirnya terjadi kesepakatan, siapa yang bisa nguntal Gunung Tidar masuk ke dalam perutnya dan bisa mengeluarkan kembali, maka dialah sebagai pemenangnya. Dan akhirnya disepakati, Togok lebih dahulu nguntal yang namanya Gunung Tidar, karena mulutnya tidak muat. Akhirnya mulutnya dirobek sendiri, dan Gunung Tidar masih belum mau masuk. Akhirnya Togok menyerah, karena dia tidak bisa memasukkan Gunung Tidar itu ke perutnya dan mengeluarkan kembali. Sekarang ganti, yaitu Semar. Ternyata Semar berhasil nguntal Gunung Tidar, kemudian melanjutkan ke kerongkongannya sampai ke perutnya. Setelah di perutnya, Semar kesulitan untuk mengeluarkan, sampai Gunung Tidar di dalam perut Semar itu meletus. Nah, letusan Gunung Tidar yang ada di dalam perut Semar itu akhirnya dikenal menjadi senjata rahasia Semar, yaitu kentut Semar, yang sangat mematikan musuh-musuhnya.
Itu adalah cerita saat agama Buddha datang ke Jawa untuk menarik orang-orang Kapitayan dengan cerita seperti itu. Sehingga yang asalnya semune samar-samar, sekarang semune samar-samar, yaitu petunjuk dari Roh Suci, Cahya Mulya, kepada seseorang yang melakukan ritual untuk mendapatkan petunjuk atas solusi terhadap sebuah problematika hidup dengan cara menekung untuk membabar jati diri, sekarang berubah menjadi sebuah cerita kahyangan. Nah, itu adalah agama Buddha. Tetapi figurnya yang dulu digambar oleh orang-orang Hindu juga dipakai oleh orang-orang Buddha. Nah, setelah agama Hindu, datanglah agama Islam. Agama Islam juga menggunakan kesempatan itu untuk meraih orang-orang Jawa agar seakan-akan Semar itu adalah bagian dari agama Islam. Bagaimana caranya? Ini adalah ide dari para sunan, para wali yang tergabung di dalam Wali Songo. Semar yang telah digambarkan oleh orang-orang Hindu dan kemudian dipakai oleh orang-orang Buddha, sekarang dipakai oleh orang-orang Islam, yaitu para wali. Tapi sekarang sudah berubah. Ada perubahan. Semar digambarkan memiliki Gareng, Petro, dan Bagong. Sehingga jumlahnya ada 4. Semar, Gareng, Petro, dan Bagong. Ada 4. Ini digambarkan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo, merupakan sedulur papat. Digambarkan ini merupakan 4 nafsu yang ada di dalam diri manusia. Semar digambarkan sebagai nafsu mutmainah. Oleh sebab itu, Semar wajahnya putih, tubuhnya, kulitnya putih, orangnya tenang, bicaranya selalu benar, bicaranya halus, mutmainah. Kemudian Gareng dilambarkan sebagai nafsu amaroh, suka marah-marah. Kemudian Petro digambarkan orang yang selalu aktif sehingga badannya sampai kurus, karena yang diinginkan adalah jabatan-jabatan. Nah, Petro ini dilambangkan sebagai nafsu Sofia. Dan Bagong yang terakhir, orang yang tenang, yang diam, yang tidak terlalu banyak bicara, orangnya pendek, agak gemuk, sabar. Ini melambangkan nafsu lauama. Nah, sehingga Kanjeng Sunan Kalijogo menciptakan sebuah mantram. Mantram ini ampuh kalau diterapkan sesuai dengan yang diinginkan. Sebuah mantram yang ampuh untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu kalau mengerti caranya.
Mantram itu bunyinya marti. Kakang kawah adi ari-ari. Getih puser. Sedulur ingsun papat limo kapancen. Kalimo pak. Demikianlah cerita tentang Semar. Oleh sebab itu, apakah itu Anda sepakat dengan apa yang saya sampaikan? Maka silakan Anda untuk berkomentar di kolom komentar. Kurang dan lebihnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri dengan ucapan Rahayu, 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 Rahayu Sagunging Dumadi.